Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini gua berhasil mengajukan pinjaman menggunakan data busuk, berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp3.400.000. Nah oke teman-teman, jadi di aplikasi pinjol ilegal ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal Rp5 juta hanya melakukan verifikasi 3 menit aja. Nah jadi buat kalian yang ingin tahu aplikasinya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Nah oke teman-teman, jadi di sini kita langsung aja masuk ke dalam tutorial pengisian datanya. Jadi gua ingatkan kembali ya, untuk kalian menggunakan HP cadangan, karena yang namanya pinjol ilegal sistemnya menyadap, dia bisa mengetahui data informasi apapun yang ada di ponsel kita. Jadi untuk antisipasi itu semua, kalian wajib menggunakan HP cadangan. Oke, jadi di halaman utama di sini kalian diminta untuk melengkapi sertifikasi identitas. Jadi kalian bisa mengunggah foto KTP bagian depan dan juga melakukan verifikasi wajah. Dan untuk nama sesuai KTP harus sesuai ya, jangan sampai tidak sesuai karena biasanya agak sedikit nganclong teman-teman. Untuk nomor juga kalian wajib cek. Dan di bagian bawah kalian diminta untuk melengkapi seperti agama, pendidikan, dan juga status perkawinan. Nah untuk pada bagian agama status pernikahan, kalian sesuaikan aja dengan yang ada di KTP. Untuk pendidikan, kalian bisa sesuaikan dengan pendidikan terakhir kalian masing-masing. Dan di halaman selanjutnya, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi dasar mulai dari alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan juga informasi alamat kalian. Jadi untuk alasan pinjaman kalian bisa pilih aja biaya kesehatan ataupun modal usaha. Dan untuk pekerjaan kalian bisa pilih ya sesuai dengan pekerjaan kalian masing-masing. Nama perusahaan awali dengan CV ataupun PT supaya peluang ACC pinjaman kalian tinggi. Dan untuk penghasilan bulanan kalian bisa masukkan 5 hingga 7 juta rupiah supaya limit pinjaman yang kalian dapatkan itu besar. Dan yang paling penting itu pada bagian informasi alamat. Jadi untuk informasi alamat itu kalian harus sesuaikan dengan yang ada di KTP, jangan ada yang disalah-salahkan supaya pinjaman kalian tidak ditolak. Karena untuk informasi alamat ini cukup penting banget, karena kalau misalkan tidak sesuai pasti langsung ditolak. Jadi pastikan ya kalian mengisi dengan benar sesuai dengan yang ada di KTP. Di halaman selanjutnya di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi kontak darurat. Jadi buat kalian yang mungkin kebingungan ingin memasukkan nomor siapa sebagai jaminan pinjaman kalian, kalian bisa masukkan nomor DC ataupun nomor admin slot. Yang intinya nomor kontak darurat yang kalian masukkan itu nomor yang masih aktif. Dan usahakan juga untuk handphone yang kalian gunakan HP cadangan dan sudah menyimpan 30 hingga 50 kontak asal, supaya ketika DC menghubungi kondar ataupun keluar kondar, yang dihubungi adalah nomor-nomor yang tidak mengenali kalian. Jadi data-data kalian itu akan aman. Dan di halaman terakhir di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi rekening bank pencairan. Dan gue ingatkan kembali, untuk rekening bank pencairan nama pemilik itu harus sesuai dengan nama yang ada di KTP. Karena kalau misalkan tidak sesuai, ini juga berpengaruh besar, pasti pinjaman kalian akan ditolak. Dan buat kalian yang mungkin ingin mencairkan ke iWallet Dana ataupun ingin cair ke Dana, kalian bisa menggunakan Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga. Untuk kodenya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian rekening bank pencairan, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini gua berhasil mengajukan pinjaman menggunakan data busuk, berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp3.400.000. Dan di sini untuk mengetahui berapa jumlah pinjaman yang akan kita dapatkan, di sini kita langsung aja klik pada bagian ajukan pinjaman sekarang. Dan cair, hanya menunggu beberapa jam setelah melakukan pengajuan pinjaman. Di sini pinjaman kita sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan nih teman-teman, yaitu sebesar Rp3.400.000.
Tetapi dari limit Rp3.400.000, di sini gua hanya menerima pinjaman sebesar Rp2.125.000. Cukup besar banget ya untuk biaya layanan yang dikenakan di aplikasi pinjol ilegal ini. Maka dari itu kita dianjurkan untuk tidak membayar pinjaman online ilegal. Nah oke teman-teman, jadi buat kalian yang bertanya-tanya aplikasinya apa, aplikasinya sudah tidak tersedia lagi di Google. Kalian bisa cari aja di Get Apps handphone kalian masing-masing ya, seperti Oppo, Xiaomi itu ada, seperti Google Play Store bawaan. Nama aplikasinya bernama Cash Cepat. Kalian bisa langsung install aja, ajukan pinjaman, dan jika berhasil di ACC tidak perlu dikembalikan karena ini pinjol ilegal yang wajib kita berantas hingga bangkrut. So untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.